Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, menjadi perenungan bagi kita perihal kesombongan diri. Sombong adalah penyakit hati yang sering menghinggapi kita semua. Siapa saja dan apapun statusnya, orang awam atau tokoh agama, bisa juga dihinggapi penyakit sombong ini. Bahkan di kalangan pengkhotbah sekalipun, benih-benih kesombongan kerap muncul tanpa disadari. Sombong itu pun ada tingkatan 1, 2, dan 3. Di tingkat 1, sombong disebabkan oleh faktor materi, di mana kita merasa lebih kaya, lebih berkuasa, lebih tinggi jabatan, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat 2, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih rajin, lebih pintar, lebih kompeten, lebih berpengalaman, lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Di tingkat 3, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, lebih banyak amalnya, lebih bersemangat berjuang dan beribadah, lebih banyak kontribusinya untuk umat, lebih besar dari orang lain berdasarkan apa yang sudah dicapai, seraya meremehkan orang lain dan menganggapnya orang kecil, lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan kita, semakin sulit pula kita untuk mendeteksinya. Sombong karena materi mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan dan iman, sulit dilihat. Karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam hati batin kita. Cobalah setiap hari untuk kita melakukan introspeksi diri. Hendaklah kita selalu bercermin pada Alkitab, kebenaran yang menunjukkan diri kita. Sebab begini firman Tuhan, Mazmur 101 ayat 5, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Yesaya 5 ayat 15, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Pula Yesus berkata, Matius 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saudaraku, kadang kita butuh orang lain untuk mengintrospeksi diri kita juga. Kita juga butuh kritikan dan masukan dari orang-orang di sekitar kita. Kesombongan hanya akan membawa kita pada kehinaan diri, kejatuhan yang mendalam. Oleh karena itu, tetaplah bersabar dan rendah hati. Karena bisa jadi, orang yang kita hadapi kelihatannya biasa saja, tetapi ternyata dia lebih hebat daripada kita. Kiranya kita dijauhkan dari penyakit hati berupa kesombongan ini. Tetaplah rendah hati, teruslah bertumbuh. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Biarlah kiranya Roh Kudus itu ada di dalam diri kami, sehingga kami ditahirkan dari kesombongan diri, dan kami senantiasa menjadi orang-orang yang menyampaikan segala pujian dan hormat syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kami menjadi orang yang sombong dan mengambil kemuliaan-Mu untuk diri kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin.